Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan laporan mini project untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem kendali penggerak dengan menjelaskan simulasi sistem suspensi aktif dengan aktuator pneumatik. Di sini kami berempat. Yang pertama ada Maulana Fahri Maskur dengan NIM I041952. Selanjutnya Muhammad Alwani Batuwo dengan NIM I041957. Selanjutnya Muhammad Azharuddin Asrofi I041958 dan yang terakhir Muhammad Faris Fardan I041960. Untuk materi yang pertama tentang konsep dasar akan dijelaskan oleh Muhammad Faris Fardan. Baik, yang pertama itu mengenai sistem suspensi aktif. Jadi itu sebuah sistem suspensi yang responsif terhadap perubahan vertikal, baik itu gerakan ke atas maupun ke bawah, yang biasa disebabkan oleh defleksi berdasarkan input dari profil jalan yang dilewati oleh kendaraan. Nah, untuk skemanya itu bisa dilihat seperti pada gambar. Turun dikit. Nah, jadi yang masa atas itu merupakan masa dari sasis dan bodi, lalu ditopang oleh suspensi, yang di bawahnya itu ada ban dan roda yang ditopang oleh rodanya. Nah, di situ ada U yang merupakan aktuator tambahan berupa pneumatik yang dikendalikan oleh PID controller. Bisa lanjut. Nah, jadi pertama-tama tahu itu tuh dilakukan analisa terhadap free body diagram dari yang atas dulu, yang dari sasisnya hingga didapatkan akhirnya ke transfer function-nya. Turun lagi. Yang didapatkan transfer function-nya itu yang ZSS per ZUS dan ZSS per US. Hal yang sama dilakukan pada free body diagram yang kedua, sehingga juga sama menghasilkan transfer function. Bisa turun. Didapatkan 3 transfer function untuk free body diagram yang kedua, yaitu ZUS per ZSS, yang kedua ada ZUS per ZRS, dan yang ketiga ada ZUS per US. Nah, selanjutnya itu seperti yang sudah disebutkan tadi, itu ada penambahan aktuator pneumatik yang itu tuh dikendalikan oleh PID controller. Untuk referensi yang kami gunakan itu sama dengan materi perkuliahan di minggu ke-12 yang berisi tentang position control dari pneumatik aktuator oleh solenoid valve on dan off. Nah, untuk spesifikasinya itu kita gunakan sama seperti yang ada di jurnal, seperti pada tabel berikut. Bisa lanjut. Nah, selanjutnya itu ada bagian solenoid coil-nya itu berdasarkan hukum Kirchhoff, sehingga didapatkan transfer function-nya yaitu sama dengan 1 per 0,98 S plus 230,77, dan untuk yang directional valve-nya itu mendapatkan transfer function sama dengan 1,3 per 0,01 S kuadrat plus 0,01 S plus 100. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke materinya. Cuman seluruh materinya akan saya berikan sekilas terkait desainnya. Yang pertama itu untuk menggunakan untuk import ini sistem transfer function, sistem suspensi. Yang pertama itu jika menggunakan input 2 cm, dan yang kedua adalah step 5 cm. Terus yang kedua adalah pneumatic actuator. Terus yang ketiga ini adalah sistem kendali gaya atau aktuator yang menggunakan PID controller. Ini adalah sistem yang terintegrasinya. Yang pertamanya menggunakan input step 5 cm, dan yang kedua ini menggunakan impuls 2 cm. Ini adalah PID tuningnya. Jadi kita ke masuk sebentar untuk mengetahui polisme tes. Ini untuk nomor poin keempat. Saya mungkin masuk ke poin pertama dulu. Nah, ini adalah poin pertamanya. Ini sih sudah diketahui seperti yang ada pada pendahuluan sebelumnya itu, bahwa ini ada transfer function. Mungkin kita tes saja ya. Ini kita menggunakan step 5 cm dulu. Sekarang dapat dilihat bahwa
pada sistem suspensinya, pegas akan bergetar sampai sekitar mendekati 7, mendekati kenaikan 7 dan turun dan mengalami oscilasi. Yang kemudian perlahan berhenti pada titik 5, pada titik 5 cm. Lalu jika kita ganti ke impuls 2 cm yang menggunakan amplitudo sekitar 2 cm, nah, maka bentuknya akan seperti ini. Oke. Itu untuk yang poin nomor 1. Lalu pada poin nomor 2 yaitu yang kinematik. Ini adalah bentuk dari kinematiknya. Seperti ini. Mungkin kita mulai dulu untuk melihatnya. Jadi ini dapat terlihat bahwa nilainya itu naik. Jadi pada saat diaktifkan, si kinematiknya akan langsung merubah posisinya dengan cepat. Nah, pada poin ketiga, di mana kinematik ditambahkan dengan driving force control, ini pada saat menggunakan step 5 cm, ini getaran. Ini mungkin salah sedikit, kurang lebih seperti itu. Lalu ketika kita masuk ke yang poin 4-nya, ini pada step, ya kita coba pada step 5 cm. Ini kita gunakan ketika sesudah ditambahkan gaya aktuator. Bentuknya seperti ini. Lalu jika kita gunakan impuls, bentuknya akan seperti ini. Bentuknya itu seharusnya ketika ditambahkan dengan aktuator kinematik ini, itu akan membuat oscilasi dari sistem suspensi ini menjadi lebih cepat berhentinya. Jadi sistem akan berhenti bergetar lebih cepat ketimbang tidak menggunakan sistem aktuator kinematik. Jadi seperti itu. Mungkin sekarang kita lanjutkan saja ke pembahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya pada hasil simulasi pada sistem suspensi aktif bisa dilihat seperti grafiknya seperti pada gambar di bawah itu. Sistem responnya itu beroksilasi beberapa kali sebelum kembali ke titik seimbangnya. Nah, grafik tersebut itu menunjukkan ZS ketika ZR berupa fungsi impuls yang mana setinggi 2 cm. Grafik di atas menunjukkan bahwa impuls terjadi pada detik 1. Respon yang terjadi pada ZS digambarkan pada grafik yang berwarna kuning, yang mana impulsnya setinggi 2 cm tadi yang akan mengalami getaran, yang akan seperti bisa dilihat mengalami oscilasi yang kemudian kembali ke titik seimbangnya. Nah, selanjutnya adalah hasil simulasi yang tadi sudah dijelaskan untuk step functionnya, untuk fungsi stepnya yang setinggi 5 cm. Dan fungsi ini menunjukkan respon pada 3 detik. Yang ketinggian maksimumnya itu tadi bisa dilihat sekitar atas lagi. Sekitar atas lagi, Om. Nah, sekitar 7 cm. Next. Selanjutnya ini adalah hasil sistem pneumatik aktuatornya yang tadi sudah dijelaskan bahwa grafiknya akan selalu meningkat. Next. Nah, setelah diberi aktuator pneumatik, seharusnya sistem simulasi ini tidak beroksilasi lagi, namun langsung kembali ke titik semula, yang mana akan langsung kembali ke titik 0. Next. Begitu pula pada menggunakan input yang impuls yang 2 cm, seharusnya pada respon ini
tidak berosilasi, yang mana akan langsung kembali ke titik nolnya. Ketika sudah terjadi respon, akan langsung kembali ke titik seimbangnya. Next. Baik, yang terakhir ialah kesimpulan. Setelah membandingkan data analisa pada sistem suspensi sebelum maupun sesudah diberikan aktuator, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan dari sistem suspensi untuk meredam getaran yang disebabkan oleh kontur tanah yang berubah-ubah dapat meningkat dengan adanya tambahan aktuator pada sistem. Peningkatan kemampuan peredaman getaran oleh aktuator ini disebabkan karena aktuator akan memberikan gaya tambahan sehingga dapat membantu sistem suspensi mencapai kestabilan yang lebih cepat. Kemudian, pada saat sistem suspensi mendapati perubahan kontur jalan, osilasi yang terjadi menjadi relatif lebih kecil dan cepat untuk mencapai titik keseimbangan, sehingga mobil dapat bergerak lebih stabil dan minim getaran akibat guncangan. Terima kasih, sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.